Salam selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan BAT 3 LPTK IAKN Tarutu tahun 2025. Perkenalkan, saya Ikhtiar Halawa SPDK, Guru Pendidikan Agama Kristen SMK Negeri 1 Semambawa, sekaligus peserta PPG dalam jabatan BAT 3 dengan NIM 2501060803. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari pelaksanaan uji kinerja atau UKIN dengan materi menjadi dewasa dalam segala aspek untuk peserta didik kelas 10 dengan nomor ujian 2025490569. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa. Kami akan memulakan pembelajaran kami ini dari awal pertengahan hingga sampai akhir. Kiranya Bapa yang memberkati pembelajaran kami ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon didengarkan namanya sebelum kita mulai kegiatan belajar kita. Agusman Cebua. Baik, Pak. Arni Wati Lasep. Ayo, Pak. Undang semua teman-teman dan kita bersama berdoa. Padamu negeri tiga ya. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Bidang dam bidang tiga ya. Bidang dam bidang marilah berjenjeng berjenjeng jeng 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 kamilah SMK. Bidang dam bidang marilah berjenjeng berjenjeng jeng 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 kamilah SMK. Ya baik, siswa-siswi kami, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, kira-kira siapakah siswa kami yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Yaitu materi kita sebelumnya itu bagaimana kita cara mengendalikan emosi. Itu aja. Baik, siswa-siswi kami semua, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, maka kita harus paham atau memahami dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu memahami makna kedewasaan secara menyeluruh. Jadi siswa diharapkan mampu memahami makna kedewasaan secara menyeluruh, karena banyak siswa yang belum paham tentang itu. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan ciri-ciri individu yang dewasa dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang kedua pada hari ini. Ya, baik siswa-siswi kami, untuk memudahkan kita memahami materi yang kami akan sajikan nanti, maka kami mohon kepada siswa-siswi kami untuk menonton nanti video yang akan kami tayangkan di layar depan.
Pembahasan materi bab 1 ini adalah tentang menjadi dewasa. Apa sebetulnya arti dewasa? Pertama-tama, terlebih dahulu kita akan membahas tentang dewasa dalam 6 aspek perkembangan. Umumnya, para ahli psikologi memahami perkembangan manusia dalam 6 aspek, yaitu fisik, intelektual atau kognitif, emosi, sosial, moral, spiritual, dan identitas diri. Dewasa secara fisik merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk tiap tahapan usia. Ini dapat diperoleh bila kita makan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak berlebihan. Hal penting lainnya adalah mampu menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan tepat. Kesehatan diperoleh bila ada keseimbangan antara kerja dan olahraga serta istirahat yang cukup. Dewasa secara kognitif merujuk pada memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu, bekal pendidikan menjadi penting karena individu disiapkan untuk mengembangkan kemandirian, menjadi kritis, dan kreatif. Dari ayat ini kita dapat mengenali bahwa Yesus bertumbuh dalam aspek fisik, yakni bertambah besar, aspek kognitif, yakni bertambah hikmat, aspek emosi, yakni tidak marah kepada orang tuanya ketika orang tua menegur, aspek sosial, yakni dikasihi oleh manusia. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Selanjutnya, mari kita lihat pesan Alkitab yang kedua, yakni dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 20. Rasul Paulus memberikan pesan di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 tentang perlunya pertumbuhan menjadi semakin dewasa secara spiritual. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa bertumbuh menjadi dewasa secara spiritual hanyalah dapat diperoleh bila seseorang menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman. Tidak pernah seseorang terlalu muda untuk mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Seluruh pembahasan materi di kelas 10 ini membekali kalian untuk melihat karya Tuhan dalam berbagai isu kehidupan yang kalian sudah, sedang, dan akan jalani. Demikian pembahasan materi pada bab 1 ini. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Shalom. Dan sebelum kita masuk pada aspek kedewasaan itu, kita harus tahu apa tujuan, apa itu kedewasaan. Yang pertama, kemampuan mengambil kesimpulan sendiri. Jadi siswa mampu mengambil kesimpulan sendiri. Kalau dia sudah dewasa, maka mampu dia mengambil kesimpulan sendiri. Yang kedua, bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Berikutnya, ketiga, memahami konsekuensi dari setiap pilihan. Mampu mengelola emosi dengan baik. Memiliki tujuan hidup yang jelas. Dapat menyelesaikan masalah secara bijak. Menghargai perbedaan pendapat. Memiliki empati terhadap orang lain. Jadi, kedewasaan fisik, yaitu kedewasaan di mana seseorang harus memiliki perubahan hormonal dan fisik, pertumbuhan optimal tubuh, perkembangan sistem reproduksi, pentingnya menjaga kesehatan dan pola hidup sehat dan seimbang. Kedewasaan emosional, yang pertama mengenali dan mengelola emosi, kedua tidak mudah terpengaruh tekanan teman sebaya, ketiga mampu mengekspresi perasaan secara tepat, dan keempat memiliki ketahanan dalam menghadapi masalah, dapat mengatasi stres secara sehat, dan terakhir membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kedewasaan sosial, yaitu dalam keluarga, siswa harus membantu pekerjaan rumah, berkomunikasi dengan baik, menghormati orang tua, dan menghormati adik kalau
itu adik kita dan juga abang kita. Dan termasuk juga kalau ada famili kita hormati. Dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menghormati norma masyarakat, berkontribusi positif, dan membangun relasi yang baik dengan sesama masyarakat. Kedewasaan intelektual yaitu berpikir kritis dan analisis, mampu membedakan benar dan salah, mengambil keputusan berdasarkan logika, terbuka terhadap ide-ide baru, bertanggung jawab dalam pendidikan, dan memiliki masa depan yang realistis. Bagaimana cara menghadapi masalah ketika kita mengalami kedewasaan? Ada beberapa proses. Bagaimana cara kita? Yang pertama, tetap fokus pada tujuan hidup. Jadi sebagai orang yang dewasa yang menandakan kedewasaan harus fokus pada tujuan hidup. Berkomunikasi terbuka dengan keluarga. Jadi kalau ada masalah, terbukalah kepada keluarga. Karena keluarga itu adalah tempat kita untuk mengadu. Kalau ada masalah kita, mari kita terbuka. Pilih lingkungan pertemanan yang positif. Mari kita akan memilih tempat pertemanan kita yang positif, yang dapat membuka wawasan kita, yang dapat memberikan solusi yang baik terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Kembangkan hobi yang bermanfaat. Jadi kalau ada hobi silakan dikembangkan. Jangan ditutup-tutupi. Di situ dikatakan kalau ada talenta dikembangkan. Kalau satu jadi dua jadi empat atau tiga, atau berkelimpahan. Jadi dikembangkan. Jaga keseimbangan hidup dan tetap belajar dari pengalaman. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik yang kamu hadapi selama ini, tinggalkan itu. Maka hal-hal yang baik yang baru kamu dapatkan, itulah yang dikembangkan dalam kehidupan kita. Karena itu yang terbaik untuk menuju kedewasaan dan membawa masa depan kita lebih baik ke depan. Ketujuh, cari mentor atau pembimbing yang tepat. Jadi cari orang yang menjadi pembimbing buat kamu. Kalau di sekolah, cari siapa bapak ibu guru yang memang bisa menurut Anda layak untuk memberikan bimbingan, dapat memberikan masukan, dapat memberikan motivasi. Tidak tentu kemungkinan siapapun dia itu. Menurut Anda, silakan cari mentor Anda. Atau wali kelas dia itu, silakan sampaikan apa yang menjadi permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini. Atau guru wali, atau guru BK, silakan siapa saja dia. Tidak ditutup kemungkinan siapa yang menurut Anda menjadi mentor Anda pada diri saudara yang sedang Anda alami masalah, silakan. Kami memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kami untuk memberikan berupa saran, pertanyaan, dan kalau ada juga pendapat, tidak tertutup kemungkinan. Silakan siapa saja yang mau memberikan pertanyaan atau pendapat dan saran. Kami berikan kesempatan, kira-kira siapa di antara siswa kami yang mau bertanya. Baik, saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan dewasa dalam segala aspek? Kalau ada siswa kami yang dapat memberikan tanggapan tentang pertanyaan saudara kita Yusmawati, kami berikan kesempatan. Saya Pak. Menjadi dewasa dalam segala aspek berarti seseorang yang mampu mengembangkan kedewasaan secara menyeluruh, baik dari sisi emosional, intelektual, sosial, moral maupun spiritual, sehingga dapat mengambil keputusan dengan bijak serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Sekian. Baik, terima kasih.
Jadi tadi dari pertanyaan pertama, kedua dan ketiga, di mana yang pertama disampaikan bahwa apa yang menjadi aspek dalam diri kedewasaan. Jadi yang menjadi aspek itu yang udah pasti, ya kalau menjadi dewasa, tadi kami sampaikan di materi kita bahwa mampu mengendalikan emosi, mampu berpikir positif, dan bahkan mampu memahami masa depannya untuk ke depan. Kepada siswa-siswi kami, saat ini kita akan melakukan diskusi kelompok, dan nanti setiap kelompok setelah siap melakukan penyajian di depan. Ya, jadi satu-satu kelompok nanti menyajikan di depan, dan kelompok lain, kalau kelompok satu tampil, maka kelompok 2, 3, 4 mendengarkan, dan setelah itu nanti memberikan berupa saran dan pendapat. Maka kami akan bagikan tugas setiap kelompok ini dikerjakan, dan setelah itu nanti hasilnya dikumpulkan kepada kami ya. Satu tinggal sama kalian dan satu kepada kami. Jadi dibuat ya, mulai dari siapa moderatornya nanti, siapa konsulen, dan siapa nanti yang menjadi penyaji hasil diskusi. Silakan dicatat ya, kalau ada pertanyaan nanti dicatat. Ya baik, siswa-siswi kami, berhubung karena waktu sudah selesai kita mengerjakan diskusi kelompok, maka kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 kami berikan waktu. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional ada beberapa, yaitu mengenali dan mengelola emosi, tidak mudah terpengaruh dalam tekanan teman sebaya, mampu mengekspresikan perasaan secara tepat, memiliki ketahanan dalam menghadapi masalah, dapat mengatasi stres dengan cara yang sehat, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kedua yaitu kedewasaan sosial. Kedewasaan sosial ini ada dua cara, yaitu dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dalam keluarga ini yaitu membantu pekerjaan rumah, berkomunikasi dengan baik, menghormati orang tua, menjadi teladan bagi adik atau saudara. Kalau dalam masyarakat yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menghormati norma masyarakat, berkontribusi positif, dan membangun relasi yang baik. Ketiga yaitu kedewasaan intelektual. Kedewasaan intelektual ada beberapa, yaitu berpikir kritis dan analitis, mampu membedakan benar dan salah, mengambil keputusan berdasarkan logika, terbuka terhadap ide-ide baru, bertanggung jawab dalam pendidikan, memiliki rencana masa depan yang realistis. Keempat yaitu kedewasaan spiritual, yaitu memahami nilai-nilai agama dan moral, menerapkan ajaran agama dalam kehidupan, toleransi terhadap perbedaan keyakinan,
memiliki integritas dan kejujuran, berkontribusi dalam kegiatan keagamaan. Baik, sekian dari penjelasan dari hasil diskusi kami. Jika teman-teman kami yang kurang mengerti, bisa dipertanyakan. Baik, kami ingin bertanya dari kelompok 2 dengan pertanyaan, mengapa pengendalian emosi sering disebut sebagai kunci kedewasaan? Karena emosi yang terkendali membantu seseorang untuk berpikir jernih, tidak mengambil keputusan terburu-buru, serta menjaga hubungan yang baik dengan sekitar. Ya baik, karena diskusi kelompok sudah selesai kita laksanakan, maka sekarang kita akan lanjutkan kegiatan kita, yaitu tugas individu. Ya, jadi nanti dikerjakan secara individu ini, dan hasilnya diserahkan kepada kami. Kami berikan waktu mengerjakannya 10 menit. Dikerjakan satu-satu ya, jangan ada yang saling ngontek sama temannya. Ya, berhubung karena sudah selesai dikerjakan dan waktu sudah selesai, maka kalau kami yang ke belakang tentu memakan waktu yang begitu lama, dan kami mohon kepada siswa kami dari barisan ini, baru nanti barisan ini untuk mengatakan ke depan. Dari materi kita tadi, kira-kira siapa yang masih ingat apa materi kita hari ini atau pagi? Silakan. Saya Pak. Yaitu tentang menjadi dewasa dalam segala aspek. Ya baik, terima kasih. Untuk dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa-siswi kami, jadi yang menjadi kesimpulan yaitu menjadi dewasa bukan hanya tentang bertambahnya usia, tetapi tentang bertumbuhnya dan kematangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu fisik, emosional, sosial, intelektual, dan moral. Pada materi kita pada hari ini, kira-kira siapakah siswa kami yang dapat memberikan refleksi dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Baik, dalam pelajaran pada saat ini bagi kami sangat bermanfaat dan kami juga tidak vakum, dan setelah itu kami dapat memahami lebih baik dan lebih mudah lagi. Terima kasih. Maka saat ini kami akan memberikan penugasan, tugas di rumah yang harus dikerjakan oleh siswa kami, dan minggu depan kami akan tanyakan kembali. Silakan dikerjakan ini, kalau masih ada waktu ya silakan dikerjakan, dan kalau tidak nanti di rumah dikerjakan. Untuk materi kita berikutnya nanti untuk dapat dipelajari di rumah, yaitu nilai-nilai Kristiani. Jadi nilai-nilai Kristiani itulah materi kita untuk minggu depan. Terima kasih. Jadi saat ini kita akan menutup kegiatan kita, dan sebelum kita pulang maka mari kita menyerahkan seluruh tubuh dan raga kita kepada Tuhan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses KBM kita, alangkah baiknya kita bersama berdoa. Doa dimulai. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah menolong kami, menguatkan kami. Bapa yang baik, apapun aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila jauh kami Bapa, kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Ya, berhubung karena materi kita dan pertemuan kita pada hari ini telah selesai, maka kami tutup dengan salam. Salam. Ada semangat? Masih. Selamat siang. Siang. Terima kasih.